Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu di tengah hiruk pikuk pesta, sang inspektur berkata kalau ada satu orang teroris yang sangat berbahaya yang kabur dari penjara. Inspektur melihatkan foto teroris itu di HP-nya dan Sip memperhatikan foto teroris yang ada pada HP polisi itu. Sementara itu di suatu gedung tak jauh dari acara resepsi yang digelar, nampak sang terduga teroris yang sedang menelpon kelompoknya yang akan merencanakan perbuatan teror di kota itu. Ia pun melihat dari salah satu jendela kamar nampak sedang mengawasi situasi pesta itu. Sip yang saat itu sedang menerima telepon dari Anandi, dan di saat Sip yang sedang menerima telepon dari Anandi, tiba-tiba ia disenggol oleh seorang yang wajahnya nampak persis dengan foto teroris yang Sip lihat pada HP inspektur polisi. Sip pun meminta maaf dan sang teroris itu pun berlalu menuju ke arah tempat prasmanan. Anandi yang sedang berada di rumah yang ditemani oleh mertua perempuannya diminta untuk banyak istirahat dan jangan melakukan kegiatan yang berat-berat. Ira pun menyuruh Anandi untuk berbaring di tempat tidurnya dan berlalu meninggalkan menantunya itu. Entah kenapa tak biasanya Anandi yang selalu memandangi foto Sip dan merasa sangat rindu pada suaminya. Dan ia pun nampak terus tersenyum membayangkan keromantisan bersama Sip yang selalu membuat dirinya bahagia di saat ia sedang berdekatan dengan suaminya. Seakan Anandi tak mau untuk jauh dengan Sip. Sementara itu di acara pesta pernikahan, acara inti pun dimulai dan semua orang berkumpul bersama menikmati tarian yang digelarkan saat itu. Di saat Sip dan inspektur sedang berada di tengah-tengah para tamu undangan, tanpa sengaja salah satu dari tamu undangan yang sedang menikmati tarian bersama, ia melihat sosok terduga teroris ada di kerumunan para tamu undangan tersebut. Sip yang memperhatikan tatapan mata inspektur itu merasa kaget dan ia pun melihat apa yang inspektur itu sedang pandangi. Oke kawan semua, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan sinopsis berikut ini. Sementara itu Anandi yang masih saja tak diam merubah kamarnya menjadi kamar layaknya kamar-kamar bayi saat itu. Dengan banyaknya boneka dan hiasan dinding yang sangat bergambarkan mainan kesukaan anak-anak kecil. Sip yang ikut menatap ke arah sang terduga teroris itu langsung terbayang dengan foto yang ia lihat pada ponsel inspektur dan tak menunggu waktu lama, ia pun langsung mengajak inspektur polisi itu untuk mengejar terduga teroris itu. Melihat dirinya sudah dikenali oleh Sip dan polisi, akhirnya sang teroris pun berusaha melarikan diri dari banyaknya kerumunan para tamu undangan saat itu. Akhirnya aksi kejar-mengejar terjadi di saat hiruk-pikuk acara resepsi saat itu. Singkat cerita, sang terduga teroris tak bisa melarikan diri lagi karena semua aset jalan sudah tertutup. Sip dan inspektur polisi itu meminta pada sang teroris itu untuk menyerahkan diri segera. Sang terduga teroris berpikir untuk bisa lari dari sergapan
mereka semua. Akhirnya sang teroris itu melangkah dan menyandra salah satu wanita yang ada di situ. Hal itu tambah membuat suasana menjadi tegang. Sang terduga teroris sambil mengancamkan pistol pada wanita yang ia sandra berkata kalau ia akan menembak wanita itu dan meminta agar ia dibiarkan pergi dari tempat mereka. Tak berapa lama bala bantuan pun polisi berdatangan kembali dan hal itu membuat tambah panik sang teroris itu. Di saat kepanikan si terduga teroris itu, sang inspektur itu pun menembak tangan teroris yang membuat Sandra terlepas dan berlari keluar. Hanya hal itu membuat murka sang teroris itu dan ia pun mengeluarkan 2 buah granat dan langsung ia melemparkan granat tersebut ke arah para tamu dan sip yang ada pada waktu itu, membuat suasana menjadi berantakan dan sang terduga teroris pun berlari menuju atap gedung. Sang teroris menelpon kompotannya meminta untuk dikirim helikopter dan ia akan menunggu di atas atap gedung. Sip dan inspektur bangkit kembali dan mereka pun mengejar kembali sang teroris itu yang berlari mengarah ke atas atap gedung. Aksi kejar-kejaran dan saling tembak pun terjadi kembali antara Sip dan sang terduga teroris itu. Sementara itu sejumlah media TV dan meliput kejadian di mana Sip yang sedang berusaha mengejar terduga teroris. Singkat cerita, aksi saling tembak pun berlanjut di atas atap gedung itu antara Sip dan sang terduga teroris. Nampak sang teroris menembaki Sip dari lantai atas dan dia sambil berlari ke atap gedung. Sementara itu sang helikopter pun telah tiba di atas gedung. Sip yang pada waktu itu tengah mengintai sang teroris tersebut mencari-cari keberadaannya. Sang teroris bersembunyi lalu menembak Sip dan mereka pun saling mengarahkan pistol ke masing-masing. Sip yang pada waktu itu mengarahkan pistol kepada sang teroris, begitu pula dengan sang teroris. Oke kawan semua, bagaimana